Loh, Kenapa? Pak mantan RT dulu ada pilihan RT aja, putranya didorong-dorong, dikampanyekan kemana-mana padahal juga belum cukup umur. Wah, masih TK kok mau dijadikan RT. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem 7 8 9 aja lali ndonga. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut dirinya masih anak kecil untuk dicalonkan jadi bakal cawapres. Gibran menegaskan tidak akan menggugat di MK. Silakan diminum, Ya, Bapak mantan. Wah, warnanya pink. Milenial sekali. Tapi kan nggak anu toh. Saya jangan dikira pink terus ke feminimin. Enggak. Ini kalau kita sudah kumpul ini tidak afdol rasanya kalau tidak tebak-tebakan. Oh betul. Saya tebaki dulu. Saya dulu. Loh, kamu dulu? Iya, saya dulu. Ya boleh, boleh. Kenapa kereta api itu jalannya kok merayap begini? Oh ya karena lewat rel loh. Iya kan? Karena Biasa. lewat rel. Jawaban yang sangat normatif. Lah apa Ya. kalau nggak yang Kenapa normatif? kereta api jalannya merayap? Mm-mm. Lah kalau berdiri ini tinggi kayak cita-cita. Takut nggak kesampaian. Gitu. Terlalu tinggi Iya. ya. Kalau terlalu tinggi itu banyak terkena hembusan Ah, angin. Bisa makanya. jatuh lagi. Pak mantan punya tebakan apa? Ya punya. Hmm. Siapakah bapaknya Upin dan Ipin? Wah, ayo. Wah, ya siapa? Lah kok Pak mantan RT bertanya seperti itu kenapa? Ini pertanyaan dari itu loh, putranya Pak Jokowi ketika di Car Free Day dia bagi-bagi sepatu, dia memberi pertanyaan ini. Oh, yang di Instagramnya ditulis event pencitraan. Wah. Luar biasa. Terus kenapa dengan Mas Gibran kenapa Pak mantan? Duh, Mas Gibran ini kan disebut-sebut itu layak jadi cawapres. Bahkan dia itu muncul namanya itu muncul di Supre itu loh. Survei. Hah? Survei. Survei agak susah ini, survei. Nyantol. Di survei itu muncul dia itu layak jadi wakilnya Pak Prabowo katanya. Oh. Gitu. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya? Alasannya? Lah itu Karena masih muda, milenial gitu ya. iya. Tetapi ini kan katanya juga tidak usulan itu kan ditolak oleh Bapak Presiden. Oh iya. Katanya kok nggak logis gitu loh. Kalau Mas Gibran ini dijadikan cawapresnya Bapak Prabowo ini kok tidak logis. Nah, ini kan tidak logisnya. ya usianya kan juga masih sangat muda. Oh, Dan kata beliau itu katanya Pak Presiden Jokowi yang ada di Indonesia. iya, iya. Nah, itu Kalau kita di mana tuh gini? Kopaja. Nah, itu belum memenuhi syarat. Dan betul. secara pengalaman ini kan juga karena masih muda berarti pengalamannya itu sangat minim. Oh iya, Pak Gibran sendiri, Mas Gibran sendiri juga mengatakan sama seperti itu. Ketika ditanya-tanyai. Seperti saya nih, Hah? dia langsung mendengar omongan saya nih, langsung ditiru gitu. Bukan, Loh. jawabannya hampir sama seperti itu. Katanya usianya juga belum mencukupi karena syaratnya itu kan ada syarat usia. Ya, emang Untuk menjadi jadi cawapres itu syaratnya berapa Pak mantan ya, RT? itu ya 40 tahun ke atas. Gitu. Nah, Mas Gibran itu kan masih sepantaran dengan saya. Oh. Jadi belum umurnya belum mencukupi. Makanya gitu. Pak mantan RT pakai pink ya. Biar terlihat muda. Biar masih kelihatan Iya, masih muda. Blackpink, aye gitu ya. Juga pengalamannya juga masih kurang. Dia kan baru beberapa hari, beberapa tahun toh, masuk ke dunia politik. Loh, ya tetapi kan? Kota Solo itu selama dipegang sama Mas Gibran itu kan bisa dikatakan perkembangannya itu sangat maju pesat Ya, gitu loh. itu juga- Banyak investor-investor yang ada di luar itu datang ke sini. Wah, itu juga
apa alasannya sih dicocok-cocokkan dengan wakilnya Pak Prabowo itu alasannya juga itu salah satu alasannya juga Kebon buri. Nah, apa itu? Latar belakang. Oh iya, hal yang latar belakang Oh, itu juga. iya, iya. Jika nanti kan banyak pemilih milenial yang muda-muda tentu akan tertarik, ya kan? Nah, terus juga itu apa? Mendapat tambahan pemilih dari para relawannya Pak Jokowi. Nah, ya kan? Yang kemarin itu loh, Karena katanya dukung-dukung itu relawannya Pak Jokowi ini juga istilahnya banyak sekali ya Pak Ya, Mantan. Bukan iya. hanya dari satu partai gitu ya. Istilahnya ini menjaring gitu ya. Iya, kalau pakai cawapresnya Mas Gibran kan seperti Siapa tahu yang dulu dukung bapaknya. Lah karena kali ini putra sulungnya itu disandingkan dengan Pak Prabowo, jadi relawan-relawan Pak Jokowi yang dulu mensupport, mendukung ini beralih ke Mas Gibran atau mendukung, memberikan suaranya ke Mas Gibran ya, gitu. Harapannya nanti Pak Jokowi kan merestui, ya kan? Tapi ternyata Pak Jokowi dulu malah sudah menolak ya. Harapannya merestui, jadi para relawan dan para pendukungnya Pak Jokowi kan bisa memilih. Ini gitu. menjadi salah satu contoh leadership. Apa itu? Kepemimpinan. Nah, dari Pak Jokowi ini yang istilahnya itu tidak haus akan kekuasaan. Wah. Loh, kalau biasanya orang lain itu kan putranya didorong-dorong malah, betul. sama dia sendiri yang dorong-dorong gitu loh. Sampai Lah, kejelungup. Nah, ini ada putranya didorong oleh orang lain, tapi bapaknya sendiri yang menolak. Loh, Iya, ini karena- juga memberikan pelajaran bagi kita semua gitu loh. Iya, karena ya seperti itu tadi alasannya Pak Jokowi tidak logis, wong usianya saja belum memenuhi syarat, ya kan? Apalagi pengalamannya, tugas menjadi sebuah cawapres itu Seorang kok sebuah kayak mangga aja. seorang cawapres itu berat loh, itu nggak main-main loh, jabatan yang nggak main-main loh itu. Ini seharusnya bisa ditiru oleh Pak mantan RT gitu loh. Loh, kenapa? Pak mantan RT dulu ada pilihan RT aja putranya didorong-dorong, dikampanyekan kemana-mana padahal juga belum cukup umur. Wah, masih TK kok mau dijadikan RT. Itu dulu. Lah ini harus mencontoh Pak Jokowi, Pak mantan RT. Oh iya benar. Lah, usia belum matang aja udah didorong-dorong, padahal masih istilahnya berkegiatan di sekolahan, disuruh keluar, nggak usah ikut sekolah itu, jadi ini aja. Bahkan kalau digagas-gagas, menurut survei itu, Pak Mas Gibran ini tidak hanya cocok diwakilkan dengan Prabowo saja, masih juga diwakilkan dengan Pak Ganjar juga cocok katanya. Nah, itu. Jadi diwakilkan Ganjar juga cocok, dengan Prabowo juga cocok. Nah, tapi kan dari kubunya Pak Prabowo ini, dia kalau mencalonkan sebagai Mas Ganjar sebagai Mas Gibran sebagai cawapres itu bisa menaikkan posisi tawarnya Pak Prabowo ini di mata PDIP. Ya kan? Tapi PDIP ini kan juga partai yang besar. Lah apa mau masa mempunyai istilahnya mempunyai kekuatan besar kok hanya dijadikan cawapres? Pasti kan juga nggak mau. Oh iya. Lah ya malah makanya itu belum kendalanya kan menentukan siapa capresnya itu. Begitu. Iya. Terus ini ada harapan apa lagi ini? Seandainya Mas Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Itu masalah koalisi itu. Wah, masalah koalisi besar itu loh, KIB itu supaya merapat ke koalisi itu loh, KKIR itu loh. Apa itu? Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya. Nah, itu. Ya kan, daripada mendukung capresnya PDIP supaya mendukung itu si koalisi IB itu. Oh, ya begitu. Kan? Jadi karena secara kematangan politik
Pak Prabowo ini bisa dikatakan sudah sangat matang sekali. Wah, iya. Didorong adanya Mas Gibran yang akan jadi cawapresnya. Ini harapannya generasi milenial atau pemilih milenial ini istilahnya apa? Memberikan suaranya kepada pasangan ini. Maksudnya seperti itu. Tapi belum ada atau tidak ada restu dari Pak Presiden. Iya. Sebagai atasannya, ya kan, juga syaratnya juga belum memenuhi karena gitu. Ya ini kita tunggu hasil akhirnya aja Pak mantan RT. Iya, betul. Sambil menunggu hasilnya tadi Pak mantan RT sudah memberi tebak-tebakan ke saya siapa orang tuanya Upin dan Ipin. Sekarang saya tanya, siapa nama asli Upin dan Ipin? Nama aslinya. Nama aslinya. Nah, Upin itu kan kepanjangannya, kependekannya atau nama panggilannya. Nama aslinya siapa? Apa ya? Ada loh. Ada. Siapa? Arupin dan Aripin. Siji loro telu ayo padha guyu papat lima enem ayo padha mesem pitu wolu songo aja lali ndonga